tulang rawan, bakso kuning, bakso udang, bakso pada karuan banyak. Bandar sama, supaya pasarnya selalu ada, bandar akan membuat narkotika baru. Dan inilah yang tersebar di tempat-tempat kita. Sehingga kemarin saya temukan anak-anak usia 10 tahun sudah sebagai pecandu. Jadi dan di lingkungan SMP juga cukup banyak. Teman-teman adalah generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia. Indonesia 2045 mau seperti apa ya teman-teman di sini. Kemudian laki-laki cenderung mudah terpapar pemakaian narkotika dibanding yang perempuan. Pemakaian terbanyak saat ini ganja, sabu, ekstasi dan seterusnya. Dengan adanya ajakan, bujukan, rayuan, diberi gratis dan lain sebagainya, itu yang membuat rekan-rekan jangan namanya diberi gratis meskipun gratis. Kalau kita tidak tahu yang memberinya, jangan mau apapun itu. Tapi kalau kita kenal, kita tahu ya, mudah-mudahan kita harus lebih waspada, lebih teliti, lebih memahami kira-kira orang yang memberikan itu tujuannya apa. Sama kalau kita, mohon maaf, kalau kamu diberi 300.000 mengantarkan barang kecil saja seperti ini, ini apa ya? Ini ada orang titip barang seperti ini, ini kamu antarkan ke depan sekolah sana, dikasih 300.000, mau nggak? Kenapa enggak? Kamu dikasih 300.000 hanya ngantar barang seperti ini, buku ini, mau enggak? Kita jangan pernah mau karena kita nggak pernah tahu isinya. Jangan sampai begitu kita ngantar ke sana, itu kita diamankan petugas. Jadi kita harus paham, itu harus sederhana. Kalau dikasih 10.000 wajar kan 10.000 atau 5.000 wajar, jalan cuma 100-200 meter. Tapi kalau sampai ratusan ribu, kita harus waspada. Jangan-jangan isinya adalah narkotika. Kalau isinya narkotika, kita ditahan, selesai masa depan kita. Sama, kalau ada orang lihat sepatunya, oh sepatumu bagus banget. Enggak, sepatu saya ini buatan beliau, buatan Sanggol. Enggak, modelnya bagus banget. Boleh nggak tukar? Ada sepatu yang kayak terkenal misalkan, boleh nggak tukar? Jangan mau juga. Karena apa? Kita tidak pernah tahu sepatu itu ada isinya narkotika atau tidak. Nanti banyak apa di belakang ada ceritanya. Dengan situasi yang ada, Presiden menyatakan Indonesia darurat narkotika. Dan juga kenapa daya rusak narkotika luar biasa, sebarannya sampai ke seluruh pelosok wilayah. Aparat yang terjerat, semua jenis pekerjaan sudah ada yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kemudian lembaga pemasyarakatan, peredaran di lapas, jadi baru dan juga handphone, perkembangan teknologi. Hati-hati dengan IT. Siapa yang suka main TikTok? Ada yang suka TikTok nggak? Yang suka main apa lagi? Selain TikTok apa lagi? IG. Instagram apa lagi? Facebook ada nggak? Nggak ada. Apa? WeChat. Jadi boleh, tapi perhatikan. Harus sadar. Kenapa? Kemarin di Sulawesi Barat saya temukan 3 anak yang melalui medsos itu dia terjebak ke dalam penyalahgunaan obat. Jadi diajari oleh orang yang ada di medsos untuk pakai obat-obat yang ada di dalam rumah. Dan seterusnya akhirnya dia ketagihan sampai dia menyia-nyiakan tangannya. Kira-kira kalau tangan kita disikat sakit ya? Sakit. Itu yang terjadi. Di Kalimantan Tengah saya temukan anak SD 5 orang. Di Sulubar
Saya temukan anak SMP 3 orang, di Kalteng ada 5 orang, di Kalimantan Barat ada ratusan orang anak yang menjilat-jilat tangannya. Ini menjadi perhatian kita. Bukan. Kalau ada temannya yang menjilat-jilat tangannya, sampaikan kepada guru. Ada mungkin ada guru juga kan? Ada, sampaikan kepada guru atau kepala sekolah atau kepada orang tua. Kenapa? Karena inilah yang nanti menghancurkan masa depan kita. Kalau kita sudah melakukan silat-menyilat di tangan, maaf, mau jadi polisi nggak bisa, mau jadi TNI nggak bisa. Kemarin yang di Sumber saya tanya mau jadi pramugari, anaknya cantik, bodinya bagus, mau jadi pramugari, tidak ada pramugari yang tangannya disilat-silat. Jadi kita harus, tubuh ini punya siapa? Badan kita ini punya siapa? Bukan. Badan kita punya Tuhan. Kita hanya pinjam. Kita hanya pinjam. Kalau kita pinjam, kembalinya harus baik atau rusak? Harus baik. Kalau kembalinya rusak, kita diapain? Saya, misalkan, saya ada yang suka pinjam motor nggak? Pinjam motor temannya? Nggak ada. Pinjam buku temannya? Nggak ada juga. Apa yang dipinjam dari temannya? Pinjam pulpen dari temannya. Sebenarnya nggak pinjam ya, karena isinya habis. Kalau sampai habis gimana? Ganti. Sama persis. Kalau kita pinjam badan ini dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus mengembalikan dalam kondisi yang baik. Jadi harus diingat, kembalinya kita nanti harus kondisinya baik. Apalagi kalau sudah pakai narkotika atau batu-batu dan sebagainya, kondisi badan kita akan mengalami gangguan, sudah jelek, apalagi badannya disilas-silas dan sebagainya, habis. Kita kalau mengembalikan dalam kondisi yang jelek, apa yang terjadi? Pasti kena hukuman. Ataupun temennya, ngapain lu berkawan sama saya, lu juga cuma menghancurkan barang-barang saya kalau pinjam. Sama, kita nanti pinjam badan juga harus dikembalikan dengan yang baik. Jauh dari penyalahgunaan narkotika. Ini yang saya cerita tadi. Ini anak SMP ini. Ini anak SMP 3 orang yang main TikTok. Jadi main TikTok itu ya, kalau kita bisa cari yang ikut lomba-lomba saja. Kan ada lomba, biasanya ada lomba TikTok, lomba segala macam, ikuti saja. Kalau perlu TikTok itu untuk pengetahuan, belajar pengetahuan, cari yang terkait dengan pengetahuan. Jangan yang cuma rumah sakit, overdosis, dan gitu. Ini anak-anak SD. Ini bapaknya pakai, ibunya pakai, bayinya 5 bulan, saya tes ini juga positif. Jadi ini mereka suka pakai di kuburan. Padahal kalau dulu maghrib harus di dalam rumah. Tapi ternyata anak sekarang mainannya suka di kuburan. Kalau dulu saya kalau udah maghrib pulang ke rumah takut ketemu setan. Sekarang setannya yang takut ketemu anak-anak muda. Jadi dia anak-anaknya yang main di kuburan. Ini sama nih. Jadi saya temukan berbagai macam, ada bomnya, ada alat-alatnya. Ini Indonesia dijajah Belanda sampai 350 tahun karena Belanda membuat rumah-rumah candu seperti ini. Jadi Cina pun kalah dengan Inggris karena
Cina dibuat rumah-rumah candu. Belandanya sudah pergi, sudah bisa diusir, tapi kecanduannya masih ada. Mohon maaf, kalau kita kecanduan nggak bisa berpikir lagi, dan badan kita akan habis. Kira-kira ada di sini. Siapa yang mirip dengan gambar ini? Ternyata hasil penelitian, coba dengerin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka pelajar yang merokok itu 4 kali jatuh ke dalam narkotika. 4 kali lebih besar akan jatuh ke dalam narkotika. Jadi ingat, pelajar yang pakai narkotika, remaja itu SMP paling tidak, yang pakai narkotika, merokok 4 kali kemungkinan jatuh pakai narkoba. Jadi diingat nih, kalau kita bisa menghindar, hindari. Sama, tidak ada perokok. Tadi yang mau masuk TNI merokok nggak? Kenapa? Kalau merokok lari itu nggak akan kuat. Kita nggak bisa lari, larinya nggak akan kuat. Fisik kita hancur. Kebetulan saya dulu belajar merokok, suruh teman-teman belajar merokok sekali, batuk-batuk sampai sekarang saya nggak merokok. Jadi merokok itu bukan terkait dengan kejantanan. Kejantanan itu nanti lu nggak ganteng, lu nggak jantan, lu nggak, jangan mau. Ganteng itu nggak tergantung pada perokok, betul nggak? Kenapa? Kalau perokok pasti rata-rata cepat tua. Merokok cepat tua nggak? Merokok itu nggak pernah tua. Kalau ada cerita orang merokok itu nggak pernah tua. Kenapa? Belum tua sudah banyak yang meninggal. Jadi mohon maaf, ini yang harus kita pikirkan. Hidup adalah pilihan kita, badan kita adalah milik Tuhan, sehingga harus kita kembalikan ke Tuhan nanti dalam kondisi yang baik. Terkait dengan merokok, saya hidup, saya coba, saya batuk-batuk tidak bisa. Sama, saya harapkan rekan-rekan juga sama. Ini contoh tadi. Kita diberi makanan harus waspada. Ada nggak badan POM-nya? Ada nggak Kementerian Kesehatannya? Kenapa? Ini ganja sudah dimasukkan ke dalam coklat. Dan coklat ganja, brownies ganja, ada semua. Mungkin orang memberikan makanan yang sudah ada narkotikanya. Ini contoh tentang Gurila. Kemarin di Kalimantan Tengah itu mahasiswa usianya 27 tahun sudah S3. Saya sudah 57 tahun mau pensiun. Saya 15 lagi pensiun. Bentar lagi tahun depan saya sudah 58 tahun. Ini 27 tahun saya amankan sudah pendidikan S3 doktoral. Bayangkan kalau doktor itu dengan usia 27 tahun, beliau pasti akan menjadi tokoh di wilayah tersebut. Jadi kita meskipun tokoh, kalau dia memakai narkotika, selesai masa depannya. Saya punya kasus juga yang saya amankan, seorang perempuan mahasiswi semester 3,
jurusan teknik elektro dari perguruan tinggi yang terkenal atau sangat terkenal di Indonesia. IQ-nya 158, hampir sama dengan Habibie. Tahu Habibie kan? Tahu Einstein nggak? Einstein orang pandai dunia. IQ-nya sekitar 150, dia IQ-nya 158. Tapi harusnya dia menjadi orang besar di Indonesia. Dia belajar merokok, diajarin perempuan ini, diajarin merokok sama temennya, diajarin pakai ganja, pakai ekstasi. Akhirnya oleh temennya minta ngirim ekstasi dari Belanda dan akhirnya diamankan. Kalau impor ekstasi minimal hukuman 20 tahun. Kira-kira meskipun dia hebat, cerdas, jenius, tapi nggak jadi apa-apa karena dia ada sekarang di lapas. Kalau orang sudah di lapas, S1-nya aja belum tentu selesai. Ini contoh-contoh lain, bentuknya kristal, sempur dan lain sebagainya, kita tidak bisa menyatakan. Kemudian ini keratum, ketum, kulit, kemudian ini jamur, keripik jamur yang dijual di di metro itu ternyata mengandung narkotika. Jadi kita hati-hati kalau beli di online lah. Di online kita harus hati-hati. Ini keripik juga dijual online, keripik pisang ternyata mengandung narkotika. Ini vape, rokok elektrik. Ada yang pakai rokok elektrik nggak? Nggak ada. Rokok elektrik hati-hati. Kalau ada mereka orang dewasa yang pinjemin, hati-hati. Karena apa? Ini rokok elektrik saya foto tahun 2010, ini 2015 saya tes urin ternyata positif narkotika. Dan di Spanyol masuklah narkotika yang namanya Plata yang membuat orang gila. Terus masuk lagi di Banjarmasin, ini juga narkotika. Katanya ada rasa-rasa. Kemudian 2023 masuk cairan vape yang dimasukkan sabun cair. Jadi kita harus hati-hati. Terus kemarin di Australia ditemukan juga cairan vape yang dimasukin dengan etilen glikol dan dietilen glikol. Kemarin kita dengar ada anak-anak yang meninggal karena minum sirup obat batuk. Betul nggak? Minum obat sirup tidak boleh. Anak-anak tidak boleh dikasih sirup karena ternyata sirupnya mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. 143 orang meninggal. Sekarang etilen glikol dan etilen glikol juga masuk ke cairan vape. Jadi kita harus hati-hati kalau ada yang ngajak mencoba-coba pada konsumsi vape atau rokok elektrik. Kalau kita sudah biasa pakai sesuatu, cari tadi Kemenkesnya ada tidak, Badan POM-nya ada tidak, makanan juga sama. Kita harus waspada. Jangan sampai asal dibeli kita konsumsi dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini kemarin yang jadi zombie di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, anak-anak muda jadi zombie. Dia tidak bisa berpikir lagi. Pada saat mau masuk rumah minta tolong orang, dia harus ketuk pintunya. Begitu keluar dari pintu, orang yang keluar, orangnya udah nggak bisa, anak ini nggak bisa apa. Akhirnya terjatuh di depan pintu, dilempar-lempar, digeret, ditaruh di kebun. Dan itulah ada 56 anak yang mencoba-coba mulai pakai kecubung, pakai trihensiphenidyl, dan dipakai juga zenit. Akhirnya anak ini 56 jadi zombie dan masuk di rumah sakit jiwa Kalimantan Selatan, 2 meninggal dunia. Hidup adalah pilihan, kita mau milih yang baik atau milih yang tidak baik, semua hanya pada diri dan hati kita. Kita diciptakan dengan mall mengatakan, bagus sekali, mau nggak kita ajak keluar negeri, pernah nggak keluar negeri? Nanti tidur di hotel mewah, keluar pakai mobil Alphard dan seterusnya. Betul, pada saat keluar negeri pakai itu. Tapi
biasanya tiket pulangnya nggak dikasih. Banyak juga yang seolah dijadikan pacar. Dijadikan pacar nanti menikah di luar negeri. Itu pun tiket pulangnya ataupun dia kali udah nanti saya belakangan pulang, kamu pulang duluan. Kalau tiketnya nggak dikasih, harus menelan kapsul-kapsul narkotika ini. Kapsulnya sebesar ibu jari, sekitar 60-80 kapsul. Bisa dibayangkan, kemarin di Pontianak, di Supadio, Bandara Supadio, Pontianak, itu seorang laki-laki karena tidak bisa menelan kapsulnya, nggak sebesar ibu jari lagi, kapsulnya sebesar ini. Jadi sebesar mic ini, ujung mic ini ada 3 biji di Supadio. Saya lupa, harusnya saya kemarin punya fotonya, tapi fotonya hilang. Gimana belum saya cari lagi. Itu sebesar mic ini. Karena tidak bisa ditelan, akhirnya apa? Dipompa, dimasukkan ke dalam, mohon maaf, anusnya. Harusnya kita BAB saja itu kan apa yang lunak. Nah ini sekeras ini dimasukkan, kira-kira sakit ya? Sakit luar biasa. Dan itu 3 yang masuk. Akhirnya saya bawa ke dokter. Dokternya luar biasa. Kenapa luar biasa? Orangnya nggak dibius. Main ditarik aja. Saya di luar itu cuma dengar. Saya kok keluar 1, keluar 2, gitu kita jadi keluar berapa? Ternyata keluar 3 biji. Dan itulah laki-laki pertama di Kalimantan yang melahirkan. Laki-laki karena Pak sama dokternya persis dikasih tempat ibu melahirkan itu. Dudukan itu kan ada yang begitu. Jadi sekali lagi yang namanya narkoba itu narkotika, narkotika dan barang bukti. Ini ada lem, ada miras, ada rokok, ada kopi. Kopi itu juga bahan aktif buat kita jual. Jadi tadi saya datang udah dikasih kopi. Tapi kopi itu tingkat kecanduannya tidak merusak otak kita. Yang lain tadi narkotika dan sebagainya merusak otak kita. Kalau rokok, mohon maaf, itu merusak paru-paru kita. Bapak saya perokok berat. Orang tua saya, bapak saya perokok berat. Beliau atlet pon. Olahraganya berarti hebat. Tapi usia 79,80 beliau di ronsen dan oleh kebetulan karena ipar saya dokter spesialis paru itu dinyatakan bahwasanya paru-parunya sudah rusak. Paru-parunya menangis karena di dalam paru-paru ada cairan dan begitu cairannya dikeluarin di samping sini ditusuk pakai jarum, ditusukkan ke paru-parunya, dikeluarkan airnya keluar 1 botol aqua yang besar itu, makanya nggak bisa nafas. Dan akhirnya apa? Setelah sekian bulan bilang lagi, ini tidak bisa dipertahankan, paru-parunya harus disemen. Paru-paru disemen, ternyata akhirnya 3 bulan kemudian nggak bisa ya. Orang tua saya paru-parunya tidak bisa buat bernafas lagi. Hidup adalah apa? Pilihan. Apa? Hidup adalah pilihan. Tinggal kita memilih yang mana. Ini contoh-contoh bom. Kecanduan akan membuat ini. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mencari potensi diri kita. Kabar luar biasa. Kemarin tahu nggak yang namanya Frederick Leonardo, panjat tebing, atlet panjat tebing Indonesia dari Kalbar, tahu nggak? Siapa namanya? Frederick Leonardo. Kan sudah saya benar.
dia di Kalbar ada nggak tempat pelatihan panjat tebing? Gimana? Saya jarang sekali ketemu tempat pelatihan panjat tebing di Kalbar. Tapi beliau sudah bisa juara dunia, juara olimpiade. Jadi saya nggak tahu latihannya dari kecil gimana dia panjat tebingnya. Atau tebing beneran yang dia panjat? Yang dia di bukit yang di kota Bukit Kelapa. Jadi luar biasa potensi diri kita, kemampuan diri kita harus dicari sejak sekarang. Kemudian coba cari teman bergaul, lingkungan yang auranya. Kalau ada yang ngajak ke hal-hal yang negatif, tinggalkan. Tidak apa-apa, ya jadi kelompoknya dia tidak apa-apa. Orang tua, guru pasti mengarahkan kita yang positif. Jangan takut dianggap gak gaul, gak keren, gak ganteng, gak gagah, enggak. Ganteng, ya itu gak ada ukurannya karena merokok, karena keren, gak ada ukuran. Karena ini contoh mengenali mereka yang pakai narkotika akan mengalami perubahan fisik. Tadi sudah jelas mukanya, jalannya, kemudian tidak jaga kebersihan, nggak mau mandi, mencoba suka berbohong, mencuri, menghindar, kemudian emosinya juga akan berubah. Ini hal yang yang bisa dilakukan yang lain silahkan, tapi jangan mau terkenal seperti ini. Ada yang mau terkenal seperti ini? Harapan saya tidak ada yang mengenal atau mau dikenal seperti ini. Dan ini sebelum saya akhiri, saya akan coba lihatkan beberapa video kira-kira anjing yang pakai ganja. Ini anjing pakai apa makan ganja. Kemudian kalau bicara kenapa otak kita rusak, ini tikus. Ini tikus putih yang diberi ganja, dia juga sama mengalami perilaku yang berbeda. Ini tikusnya, tikus kalau sehat, tikus kalau sehat dia jalannya lincah. Tikus kalau tulangnya pun dia tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama atau kesasar. Tapi kalau tikus mati-mati itu. ini mereka yang kesabaran itu tidak pernah jadinya seperti ini. Ini makanya kita kalau pakai itu hati-hati. Tidak hanya diri kita tapi orang lain juga akan celaka.
Nanti kalau naik motor, mereka yang kecanduan akan terjadi seperti ini. Itu adalah pilihan